Sidang etik terhadap AKBP Ahirudin hari ini digelar di Polda Sumatera Utara. Kita akan ikuti langsung informasi lengkapnya bersama jurnalis Kompas TV, ada Jaka Priyatna yang berada di Medan, Sumatera Utara. Jaka, apakah sidang etik terhadap AKBP Ahirudin ini sudah dimulai saat ini? Ya, Timothy dan juga saudara, selamat pagi. Hari ini diagendakan sidang kode etik terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Aditya Hasibuan. Namun hingga kini kami juga belum mendapatkan informasi dari Polda Sumatera Utara kapan tepatnya ataupun pukul berapa tepatnya sidang kode etik ini dilakukan. Dan memang untuk sidang kode etik ini tidak ada persiapan khusus yang dilakukan karena memang ini langsung akan digelar di Gedung Propam Polda Sumatera Utara. Tentunya sidang kode etik ini terkait dengan pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan yang menyebabkan Ken Admiral ini mengalami luka yang serius begitu. Dan tentunya dari sidang kode etik ini nanti akan diketahui sanksi ataupun konsekuensi apa yang akan diterima oleh AKBP Ahirudin Hasibuan ini. Sejauh ini agenda terakhir yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara adalah pemeriksaan saksi. Ini terakhir dilakukan pada Sabtu lalu. Ada 6 saksi tambahan yang diperiksa berasal dari pihak pelaku. Dan total jumlah saksi yang sudah diperiksa sejauh ini berjumlah 23 orang. Timothy. Ya, dan kita tahu bahwa dari kasus pemukulan yang dilakukan oleh anaknya AKBP Ahirudin ini sudah mulai juga menyerempet kepada kasus baru terkait dengan AKBP Ahirudin sendiri, yaitu dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan BBM atau pengaman gudang BBM ilegal gitu. Nah, apakah ini juga akan menjadi pembahasan di sidang kode etik pada hari ini? Ya, Timothy, untuk hari ini memang sidang kode etik yang dilakukan adalah sidang kode etik terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan ini yang perkara penganiayaan. Sementara itu untuk perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang ini belum ada agenda baru karena agenda yang terakhir ini adalah pemeriksaan saksi yang dalam hal ini dilakukan pada hari Jumat. Saksi yang diperiksa ini masih Ahirudin Hasibuan, AKBP Ahirudin Hasibuan. Hingga kini memang belum ada penetapan tersangka untuk kasus gratifikasi ataupun TPPU terhadap penemuan ataupun keberadaan dari gudang BBM ilegal di kawasan yang berdekatan dengan rumah ataupun kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan ini. Dan tentunya kami masih terus menantikan informasi terkini juga ataupun perkembangan dari tim penyidik terkait dengan kasus gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang yang menyeret AKBP Ahirudin Hasibuan ini. Timothy. Ya, terkait dengan kasus gratifikasi dan gudang BBM itu sendiri, berarti kan masih berjalan nih prosesnya, khususnya di dalam kepolisian sendiri. Apakah ini berarti bahwa mungkin Anda boleh menceritakan juga perkembangan sejauh ini seperti apa? Apakah sudah ada pihak-pihak lain juga yang diduga terlibat? Dan apakah ini berarti ada kemungkinan akan ada sidang lain lagi, khususnya untuk sidang kode etik terkait dengan kasus ini? Karena hari ini belum menjadi pembahasan dalam sidang kode etik. Ya, Timothy, sejauh ini terakhir dari pemeriksaan di Jumat kemarin ini AKBP Ahirudin Hasibuan mengakui bahwa dirinya menerima imbalan atas pengawasan ataupun pemantauan gudang BBM ilegal yang ini disebut milik PT AMR dan ini disebutkan sudah beroperasi sejak tahun 2018 lalu. Namun untuk besar jumlah yang didapat oleh AKBP Ahirudin Hasibuan ini tentunya masih dalam proses penyidikan tim Krimsus Polda Sumut, sehingga ini masih dilakukan penyidikan siapa saja sebagai pemberi gratifikasi dalam hal ini. Dan mungkin saja nanti setelah ini akan ada sidang yang lainnya. Kita juga masih menunggu dari Polda Sumut informasinya karena memang dalam waktu dekat ini yang difokuskan adalah untuk sidang kode etik terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Timothy. Baik, terima kasih Jaka Priyatna melaporkan dari Medan, Sumatera